Selamat siang. Saat ini kami berada di Tugu Raja Sigalingging yang terletak di Huta Sigalingging, Desa Saitni Huta, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Di tugu ini terdapat literatur berupa nisan nama-nama keturunan Raja Sigalingging dari generasi 1 sampai dengan generasi ke-10. Raja Sigalingging memiliki 3 anak laki-laki. Yang pertama, Guru Mangarisan, sering disebut Sigorak. Yang kedua, Raja Tinatea, sering disebut Tambolang. Anak yang ketiga dari Raja Sigalingging, Namora Pangujian, sering disebut Parhaliang. Guru Mangarisan Sigorak memiliki 3 anak. Yang pertama, Opu Limbong. Yang kedua, Opu Bonar. Yang ketiga, Opu Bada. Ini Opu Bada ini nama di Dairi. Sejatinya ketiga beliau ini hidup di Samosir dan di Duluk Sanggul, tepatnya di Sirisi-Risi, memperistri Boru Purba, namanya Datu Bangun. Mengapa jadi Empu Bada? Sejarah singkatnya, beliau ini ketika hidup di Sirisi-Risi, Duluk Sanggul, beliau memiliki ilmu kesaktian yang tinggi, sehingga dia dijuluki Datu Bangun. Suatu ketika ada seorang putri di Dairi, putri Raja Pohan, mengalami sakit yang tidak dapat diobati. Tidak satu pun dukun-dukun atau paranormal di sekitar yang mampu mengobati Boru Pohan. Pihak marga Pohan mendengar bahwa di Sirisi-Risi ada seorang dukun yang sakti. Mereka menghadap Datu Bangun, memberitahukan persoalan yang dialami putrinya, sehingga Datu Bangun berhasil mengobati putri Raja Pohan di sekitar Dairi. Setelah Datu Bangun berhasil mengobati, beliau tetap pulang ke rumah tangganya yang terletak di Sirisi-Risi Duluk Sanggul. Di hari kemudian, Boru Pohan yang telah diobati Datu Bangun tidak mau menikah, sehingga menjadi pikiran bagi orang tuanya dan mempertanyakan mengapa dia tidak mau menikah. Dijawab Boru Pohan, dia tidak mau menikah sama siapa saja kecuali kepada Datu Bangun, karena pada saat Datu Bangun mengobatinya, Datu Bangun sudah sempat melihat sekujur tubuhnya. Oleh karena penyampaian Boru Pohan, pihak Raja Pohan membujuk Datu Bangun agar bersedia menikahi Boru Pohan. Kendati pun Datu Bangun sudah punya keluarga di Sirisi-Risi. Akhirnya Datu Bangun mau menerima permohonan keluarga Pohan dari Dairi, menikahi Boru Pohan dengan catatan mereka marpadan. Boru Pohan tidak akan menyampaikan kepada keturunannya bahwa Datu Bangun adalah keturunan Raja Sigalingging dari Pangururan. Setelah Datu Bangun meninggal dunia, istrinya Boru Pohan tetap menjaga rahasia asal usul Datu Bangun sesuai dengan amanat suaminya. Di kemudian hari ketahuan bahwa Datu Bangun adalah keturunan Raja Sigalingging dari Saitni Huta. Sehingga pada akhir-akhir ini sebagian kecil marga-marga keturunan Empu Bada sudah menghindari saling kawin-mawin dengan marga atau Boru Parna. Dengan adanya riwayat ini, maka sudah jelas bahwa Empu Bada adalah cucu dari Raja Sigalingging dari
anak pertama bernama Guru Mangarisan. Jika ada yang klaim atau menuding bahwa Mpu Bada atau Berasa atau Gajah bukan Parna, berarti ia menuding Raja Sigalingging bukan Parna. Sepintas pergeseran nama Datu Bangun di Samosir dan Mpu Bada di Dairi. Dalam perjalanan hidupnya, Mpu Bada punya 2 abang. Semasa kecil di hutan Sigalingging ini, Mpu Bada tidak pernah akur dengan 2 abangnya. Setiap ketemu selalu berkelahi, sehingga semasa kecilnya dia juluki Parbada. Julukan Parbada terbawa-bawa sampai ke Sirisi hingga beliau menikahi Boru Purba. Ketika terjadi pilihan sulit di Dairi untuk menyamarkan namanya, beliau lebih memilih gelarnya yang ada di Samosir dan di Dolok Sanggul untuk diabadikan sebagai nama di sekitar Dairi, dengan mengambil dialek Dairi, menempatkan sebutan berdasarkan dialek Pak-Pak Empuk, ditambah nama sebutan dari Samosir Bada. Demikianlah sejarah perubahan nama Datu Bangun Sigalingging di Samosir menjadi Mpu Bada di sekitar Dairi. Terima kasih. Sekali lagi saya mengingatkan, jika diantara kita ada berkata bahwa Mpu Bada dan keturunannya bukan Parna, berarti kita sama saja menuding bahwa Sigalingging bukan Parna. Terima kasih, selamat siang.